Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa kalau aturan keselamatan di lab itu ya kadang terasa kayak sekedar rutinitas yang membosankan? Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sebenarnya jadi game changer banget buat Anda yang sering berkutat di Laboratorium Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau TJKT. Kita bakal melihat gimana caranya mengubah aturan keselamatan dan kesehatan kerja ini dari yang tadinya cuma kewajiban regulasi menjadi kebiasaan sehari-hari yang menyatu dengan diri kita melalui budaya industri 5R. Coba deh, pikirkan sejenak. Tahukah Anda kalau ancaman terbesar di lab TJKT itu sebenarnya bukan korsleting listrik yang tiba-tiba meledak? Bukan. Bahaya terbesarnya justru datang dari kebiasaan kita sendiri. Betul banget, cara kita duduk, cara kita meletakkan tang krimping, sampai cara kita merawat PC justru menjadi ancaman yang paling nyata. Kita ini seringkali terlalu fokus sama bahaya besar di lapangan, misalnya kayak pas manjat menara telekomunikasi, tapi malah abai sama bahaya senyap yang ada tepat di depan mata kita, di dalam ruangan lab. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari mengenali bahaya tersembunyi, lalu masuk ke transisi 5R, membedah apa itu ringkas dan rapi, lanjut ke resik dan rawat, dan ditutup dengan rajin dan disiplin. Yuk kita mulai. Bagian pertama. Bahaya tersembunyi di lab TJKT. Mari kita alihkan pandangan sejenak dari lapangan dan langsung melihat ke meja kerja Anda sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Faktor fisik kayak kabel terkelupas atau PC yang nggak punya sistem grounding itu bukan cuma bikin kita rawan kesetrum loh. Listrik statisnya itu bener-bener bisa ngerusak sirkuit mikro di motherboard secara permanen pas Anda lagi asyik merakit PC. Nggak lucu kan kalau perangkat rusak karena keteledoran kecil? Terus, bicara soal ergonomi, posisi monitor yang terlalu rendah atau kebiasaan duduk membungkuk, wah, siapa nih yang sering ngerasa punggungnya mau patah habis routing jaringan 4 jam non-stop? Nah itu dia buktinya. Lab yang berantakan dan gak teratur tuh bukan cuma gak enak dilihat, tapi ancaman nyata buat fisik dan perangkat keras Anda. Terus, gimana dong cara kita membereskan kekacauan ini? Disinilah kita masuk ke bagian kedua, transisi menuju budaya 5R, sebuah standar industri yang sudah diadaptasi khusus untuk sekolah kejuruan kita. Jadi, apa sih sebenarnya 5R ini? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Konsep ini awalnya diadaptasi dari 5S di Jepang. Dan ingat, ini bukan sekedar istilah keren buat acara kerja bakti bersih-bersih lab ya. Ini beneran sebuah sistem manajemen mitigasi resiko. Di lab TJKT, menerapkan 5R berarti kita secara aktif menekan potensi kecelakaan kerja dan di saat yang sama mengenjot produktivitas kita. Ibaratnya, ini tuh cara kerjanya para profesional IT kelas atas. Tapi prakteknya nggak selalu mulus. Kalau kita lihat data dari berbagai lab SMK, ada tren yang cukup menarik nih. Buat urusan rapi, kita lumayan jago lah. Tingkat keberhasilannya ada di angka 73,33%. Tapi coba lihat ringkas, angkanya turun ke 65,10%. Dan yang paling parah, rawat. Cuma nyangkut di angka 60,76%. Artinya apa? Kita itu pinter banget menata barang biar kelihatan rapi. Tapi kita masih sangat kewalahan memilah mana barang yang harus dibuang, dan yang paling menantang adalah menjaga konsistensi perawatan lab setiap harinya. Nah, untuk memperbaiki rapor merah tadi, kita bahas bagian ketiga. Ringkas dan rapi. Fokusnya cuma dua. Singkirkan barang yang nggak berguna, dan tata barang yang penting dengan sangat logis. Jujur aja nih, tanpa kebiasaan ringkas, lab kita bisa berubah jadi sarang penimbun. Ayo ngaku. Siapa di antara Anda yang punya satu laci penuh kabel kusut atau konektor rusak yang disimpan dengan alasan klise? Ya, siapa tahu besok-besok kepake. Nah, kebiasaan menimbun ini tuh sumber utama bahaya tersandung dan bahkan kebakaran. Ringkas itu memaksa kita buat tegas. Sortir kabel UTP mana yang masih layak pakai, dan langsung buang sisa kupasan kabel atau konektor RJ45 yang udah patah ke tempat sampah. No compromise. Kita hilangkan semua tumpukan barang yang cuma jadi sampah. Begitu barang-barang beres disortir, kita masuk ke tahap rapi. Alur kerjanya gampang tapi terstruktur banget. Pertama, dedikasikan satu rak gantung khusus. Kedua, bikin siluet atau gambar cetakan alat kerjanya, terus jangan lupa tempelin label nama. Ketiga, taruh obeng, tang krimping, dan lentester pas di atas siluetnya masing-masing. Percaya deh, metode visual kayak gini bikin Anda jauh lebih cepat nemuin alat pas lagi butuh-butuhnya. Dan pastinya, nggak ada lagi cerita alat mahal yang tiba-tiba raib. Semuanya ada di tempat yang seharusnya. Barang udah tertata rapi, tantangan selanjutnya apa? Ya, menjaganya. Kita masuk ke bagian keempat, resik dan rawat, yang fokus murni pada kebersihan fisik dan standarisasi pemeliharaan alat jaringan.
Resik di sini maksudnya membersihkan dengan tujuan teknis ya. Membersihkan debu dari kipas CPU secara berkala itu bukan cuma tugas petugas kebersihan, itu adalah tindakan pencegahan yang super krusial buat mencegah overheating dan penumpukan listrik statis yang bisa menghancurkan perangkat jaringan Anda. Sama halnya dengan disiplin menyapu dan mengepel lantai lab sehabis praktikum. Menjaga higienitas ruangan itu memastikan lab bebas dari kotoran mikro yang diam-diam bisa merusak komponen hardware mahal yang ada di dalamnya. Dan kita kembali lagi ke angka kritis yang tadi sempat kita singgung, 60,76%. Angka ini mewakili tingkat implementasi rawat di banyak tempat. Mempertahankan kebersihan dan kerapian setiap hari itu emang jadi ujian terberat dalam budaya 5R. Biasanya kan kita semangat banget tuh di awal-awal praktik, menjelang sore udah pada capek. Akhirnya konsistensi buat merawat dan menjaga standar kebersihan dilupain gitu aja. Terus, gimana dong caranya kita mendobrak angka tersebut? Solusinya adalah standarisasi. Pertama, bikin checklist kebersihan mingguan yang harus diisi dan dipertanggungjawabkan sama setiap kelompok kerja. Kedua, bikin standar operasional prosedur tertulis khusus buat merawat perangkat yang sensitif, seperti server. Dan yang ketiga, ini sering banget disepelekan. Pastikan pencahayaan lab itu cukup terang. Cahaya yang memadai itu sangat penting untuk mencegah mata Anda cepat kelelahan saat lagi pusing mengonfigurasi jaringan berjam-jam. Kini kita tiba di R yang terakhir, dan bisa dibilang ini adalah fondasinya. Bagian kelima, rajin. Ini adalah perekat yang menyatukan seluruh kerangka keamanan dan kerapian yang sudah kita bangun tadi. Harus diingat, rajin dalam 5R itu bukan berarti Anda kelihatan sekedar sibuk wirawiri bekerja. Ini soal kedisiplinan yang mendarah daging, yang udah jadi insting. Rajin berarti Anda datang tepat waktu dengan pakaian standar bengkel. Rajin berarti Anda selalu pakai gelang antistatis tanpa perlu disuruh-suruh lagi. Ini juga berarti Anda dan tim selalu menyempatkan diri buat safety talk atau briefing keselamatan sebelum menyentuh komputer manapun. Dan tetap patuh menjalankan semua SOP walaupun guru atau instruktur Anda lagi nggak ngawasin di sebelah. Kalau mau dirangkum, poin krusialnya ada di kalimat ini. Keselamatan sejati dan budaya 5R itu membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan internal yang amat dalam. Kita harus mengubah aturan-aturan ini menjadi kebiasaan profesional kita, bukan cuma karena terpaksa patuh. Itulah inti dari K3LH di Lab TJKT. Pada akhirnya, 5R ini ngebangun karakter industri Anda sendiri. Begitu kedisiplinan ini udah jadi insting, nah saat itulah Anda benar-benar bertransformasi menjadi seorang profesional teknologi yang aman, andal, dan bisa dipercaya. Sebagai penutup, saya punya satu tantangan buat Anda. Bagaimana Anda akan mengubah meja kerja Anda besok pagi? Apakah sisa potongan kabel UTP itu bakal dibiarin numpuk lagi, atau Anda mau mulai mempraktekkan ringkas dan rapi? Pilihan buat menyulap lab Anda jadi zona aman ala profesional sejati sepenuhnya ada di tangan Anda. Mulailah dari kebiasaan terkecil besok pagi. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti sesi pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi materi seru berikutnya.